Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Toto Sugiarto dari SMA An-Nur Bulu Lawang Malang. Di sini saya akan melakukan kegiatan micro teaching, yaitu pengajaran mengenai materi kecakapan bermedia digital. Ya, micro teaching ini untuk pemenuhan tugas dari in dan on kegiatan KKA, coding dan kecerdasan artifisial yang diselenggarakan pemerintah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat semua? Apa ada yang tidak masuk kanan kirinya? Jika ada yang tidak masuk, silakan disebutkan namanya siapa. Tentu semua sudah punya sosial media. Ada Instagram, ada Facebook, ada X, dan lain-lain. Ada juga TikTok. Dari sosial media itu, apakah kalian yang penggunanya ini pernah mengalami sesuatu yang merugikan, seperti data kalian bocor, atau ada konten-konten yang mengganggu, konten-konten yang tidak sesuai dengan etika? Baiklah, sekarang Bapak akan menjelaskan mengenai materi ini, kecakapan bermedia digital, pembelajaran tentang produksi dan diseminasi konten digital yang aman dan beretika untuk siswa kelas 10 dengan pendekatan project based learning. Baiklah, dari sini pernah mengalami apa saja kendala dalam bersosmed? Tentu yang pertama biasanya untuk login itu kadang terjadi kesulitan. Ya, mungkin pernah ada juga yang akunnya hilang, yaitu karena keamanan privasi ini kadang tidak dijamin oleh platform penyedia sosial media. Tentu hari ini kita akan belajar bagaimana berkonten digital yang aman, sosmed kalian biar aman, dan juga beretika dengan baik. Tentu ketika kalian bermain Instagram misalnya, di situ ada beberapa hal yang viral, kalian komen, kalian melihat berbagai fakta di situ. Hati-hatilah dalam komen. Ya, jika komentar kalian ini tidak sesuai, nanti akan ada undang-undang ITE-nya. Ya, ada istilah jarimu harimaumu di sosial media. Tentu harus berhati-hati. Baik, setelah ini kalian membentuk kelompok. Silakan membuat kelompok. Satu kelompok berisi 4 orang. Oke, Bapak lanjutkan. Tujuan pembelajaran kali ini adalah etika digital sangat penting dalam berkreasi dan berinteraksi secara online. Hati-hati dalam mengetik, hati-hati dalam bersosmed. Harus sesuai etika. Jangan mengetik ujaran kebencian. Jangan menjadi provokator atau penghasut. Kemudian mengidentifikasi platform yang sesuai membantu siswa dalam memproduksi konten secara aman dan kerjasama tim di proyek kalian, di kelompok kalian, agar kalian memiliki nilai gotong royong, kerjasama, saling menolong, tukar pendapat, tukar pikiran. Itu akan membuat kalian lebih berkembang. Kemudian sasaran dari pembelajaran kali ini, ya, selain membentuk gotong royong kerjasama, kalian bisa lebih kreatif untuk mengembangkan ide-ide atau konten-konten yang terbaru, konten-konten yang lahir dari pemikiran kalian, dan kalian bisa bernalar kritis, memecahkan masalah dengan baik. Selanjutnya, ya, untuk mengawali pembelajaran kali ini, kita SBD dulu. Coba semuanya tangannya dikepalkan dulu, kemudian munculkan jari kelingking sama jempolnya kanan dan kiri. Oke, ini untuk
tes seberapa mampu ya otak kalian memproses data dari otak ke tubuh atau ke jari. Silakan. Jika jempol ini turun, maka kelingking yang kiri turun. Jika jempol yang kiri turun, kelingking muncul, kelingking yang kanan turun, jempol yang kanan muncul. Nah, jadi digerakkan seperti ini. Oke, ya semua bisa mencoba dengan cepat. Oke, baik, bagus sekali. Baiklah, akan Bapak lanjutkan. Setelah ini, silakan membentuk kelompoknya. Ketika sudah jadi, kalian berkelompok, kemudian saya beri topik sesuai kelompoknya masing-masing. Setelah kelompok terbentuk, kemudian kalian ini bisa memilih berbagai platform, bisa melalui Canva, melalui editor yang lain, ya, untuk membuat suatu kampanye digital, ya, membuat kampanye digital mengenai keamanan dan etika di media sosial. Ya, silakan bisa melalui Canva atau melalui yang lainnya. Nanti kampanye digitalnya bisa diposting di sosmed masing-masing. Bagaimana cara agar sosmed kalian ini aman, dan juga bagaimana etika di media sosial itu yang baik. Ya, silakan berdiskusi kelompok dengan temannya, silakan bisa saling sharing pendapat. Ya, bisa dikerjakan bagi tugas, ada yang mencari konten, ada yang membuat konten, dan melalui gotong royong dan sharing pengalaman, ya, kalian ini akan menjadi pribadi yang lebih peka, pribadi yang lebih baik. Baik, silakan dikerjakan. Bapak beri waktu 20 menit untuk mengerjakannya. Oke, silakan dikerjakan dengan baik. Saling berdiskusi dengan temannya bagaimana konten ini bisa dibuat sebaik mungkin, ya, agar kreativitas kalian muncul dan kolaborasi dengan antar teman ini semakin akrab, ya, semakin muncul empati dengan teman, semakin paham temannya, ya, sehingga ini contoh kecil untuk kehidupan bermasyarakat. Di masyarakat, orang ini harus bekerja sama. Masing-masing kelompok kemudian silakan mempresentasikan hasil dari konten yang dibuat. Dipresentasikan satu kelompok, saya beri waktu 5 menit untuk presentasi, disampaikan kepada teman-teman kelasnya. Tentu jika ada kesulitan nanti bisa Bapak bantu untuk menjawabnya. Ya, di setiap kelompok juga boleh membuat pertanyaan untuk teman-temannya yang presentasi. Dan Bapak akan menilai presentasi kalian ini melalui rubrik penilaian, di mana penampilan kalian akan Bapak nilai. Pertama, mengenai penguasaan materi. Yang kedua, mengenai kecakapan menyampaikan informasi, kecakapan berpresentasi. Ya, yang ketiga, dalam menjawab soal. Dalam presentasi, Bapak berikan sebuah tutorial, sebuah cara
agar presentasinya bisa baik. Ya, yang pertama dalam menyampaikan presentasinya ini harus berdiri dengan santai, dengan rileks, dengan tenang. Kemudian artikulasi pengucapan ketika melakukan presentasi ini dilakukan dengan jelas. Ya, setiap kelompok tolong diperhatikan untuk cara presentasi yang baik. Kemudian disampaikan poin-poin pentingnya, ya, mengenai keamanan dan etika bermedia sosial. Ya, tentu dalam bermedia sosial harus memperhatikan sopan santun, ya, ketikan-ketikan yang baik, ketikan-ketikan yang tidak mengundang perselisihan, ya, ketikan-ketikan atau komen-komen yang tidak menyalahkan pihak tertentu, kita harus bijak. Ya, kemudian untuk presentasi, penyampaian kalian nggak usah buru-buru, tidak usah terlalu cepat, harap disampaikan dengan tenang, dengan rileks, ya, biar audiens, ya, penonton, ya, pesertanya ini memahami presentasi kalian. Baik, ya, setiap kelompok silakan laptopnya disiapkan, laptopnya siapa yang digunakan untuk presentasi. Kemudian bisa presentasi melalui Canva, melalui PowerPoint. Ya, di setiap kelompok ada presenternya. Setelah itu ada operatornya, ada yang presentasi. Dan yang tidak ikut presentasi bisa menyiapkan jawaban dari pertanyaan kelompok lain. Dari yang sudah dipresentasikan, dari kalian sudah presentasi, tentu ada sekali makna, tentu banyak sekali makna yang diperoleh dari materi yang sudah dipresentasikan tadi. Setiap kelompok boleh memberikan refleksinya, boleh memberikan inti dari apa yang kita pelajari hari ini. Kelompok 1, kelompok 2, dan lainnya bisa memberikan refleksi penilaiannya. Apa makna dari pembelajaran kali ini mengenai keamanan dan etika bersosial media? Ya, silakan. Ya, tentu inti dari materi kali ini yaitu ingatlah untuk selalu menerapkan etika dalam bersosmed, dalam komentar, agar komentar yang baik-baik, agar tidak menyalahi peraturan untuk komentar-komentarnya. Kemudian bisa saling diskusi, komentar yang baik itu yang seperti apa, komentar yang tidak menyalahi aturan. Hati-hati dalam bersosmed, dalam bermain di era digital kali ini, karena postingan apapun yang kalian ketik di internet itu akan terekam, tidak akan hilang. Jadi bijaklah, hati-hati dalam bersosmed, karena itu akan terekam di data digital selamanya. Oke, untuk pembelajaran kali ini sampai di materi ini, keamanan dan etika bermedia sosial. Materi berikutnya kita akan membahas kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat sekilas. Dalam berbagai kehidupan kita, kecerdasan artifisial ini tidak bisa lepas. Kita selalu berhubungan dengan kecerdasan artifisial. Yang pertama, apa ada yang bisa memberi contoh? Oke. Yang pertama, misalnya dalam bidang transportasi, di transportasi kereta api. Di kereta api ada otomatisasi, ya, dalam mengatur jadwal keberangkatan kereta, kemudian persimpangan-persimpangan kereta itu dibantu oleh kecerdasan artifisial.
Di situ terjadi otomatisasi sehingga kereta yang datang dari arah berlawanan bisa melaju dengan aman tanpa terjadi tabrakan. Ini yang kedua, nanti yang kita bahas di pertemuan berikutnya, contoh kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada dalam bidang pendidikan. Ya, dalam bidang pendidikan, kecerdasan artifisial bisa digunakan untuk membuat program-program di suatu sekolah. Misalnya ada program kurikulum, kemudian ada program sarana prasarana. Ya, dengan kecerdasan artifisial, program-program sekolah ini bisa di planning dalam waktu 1 bulan terdekat kegiatannya apa, kemudian 1 tahun ke depan akan ada program apa saja, sampai rencana jangka panjang. Seperti itu anak-anak nanti yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke, untuk penilaian kali ini silakan membuka aplikasi Google Classroom yang kemarin sudah Bapak berikan linknya. Classroom.com. Ya, silakan masuk di Classroom-nya. Kemudian silakan dikerjakan penilaian yang ada di Classroom, dikerjakan dengan baik. Bapak beri waktu sekitar 10 menit untuk mengerjakan. Baiklah, pekerjaan kalian sudah Bapak cek dan sudah mengerjakan dengan baik. Berikut inilah pertemuan kita di hari ini. Jangan lupa selalu belajar, selalu mau berkembang, mau bertumbuh, selalu semangat. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.